Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Janet Harefa, kelas C, jurusan Manajemen Rumah Sakit. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Selamat menyaksikan. Dampak COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia dalam skenario terburuk akibat virus corona. Dampak ekonomi COVID-19 diperkirakan bisa mencapai 2,4 triliun US dollar atau sekitar 39,304 triliun. Jauh lebih besar ketimbang penyakit pernapasan akut SARS yang pada 2003 memangkas ekonomi dunia sebesar 40 miliar US dollar atau Rp 656,72 triliun. Menurut saya, kasus COVID-19 ini sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia di tahun 2020. Dan dampaknya tidak hanya pada tahun ini, dampaknya sangat mempengaruhi atau akan membuat Indonesia dalam krisis ekonomi dalam jangka panjang. Saat ini, dampak COVID-19 telah memukul berbagai sudut ekonomi. Di antaranya adalah 1. Indeks bursa saham, 2. Nilai rupiah, 3. Perdagangan, 4. Investasi, 5. Sektor pariwisata, dan 6. Sektor maskapai. Ini kita akan bahas satu persatu Kita mulai dari indeks bursa saham. Indeks harga saham gabungan ditutup turun 1,3% di level 3,937. Sepanjang pekan ini, IHSG telah menyentuh posisi terendahnya sepanjang 8 tahun terakhir. IHSG sempat jatuh di level 3000, yakni pada 24 Juni 2012 di posisi 3,955,58. Bagi yang belum tahu apa itu indeks bursa saham atau indeks harga saham adalah indikator atau cermin pergerakan harga saham. Indeks merupakan salah satu pedoman bagi investor untuk harga dalam melakukan investasi di pasar modal, khususnya saham. Kedua, nilai rupiah. Virus corona juga menjatuhkan nilai tukar rupiah. Harga jual dolar Amerika Serikat di 5 bank besar menembus 17.000. Sementara kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR menempatkan nilai rupiah di posisi 16,608 per dolar Amerika. Menurut saya, kemerosotan ini tampaknya belum akan berhenti karena wabah COVID-19 di Indonesia semakin luas. Kasus dan korban corona terus berjatuhan di berbagai daerah. Yang ketiga, perdagangan. Perdagangan ada dua sektor, yaitu ekspor dan impor. Ekspor, penurunan permintaan mentah dari Cina seperti batu bara, kelapa sawit akan mengganggu sektor ekspor di Indonesia yang dapat menyebabkan penurunan harga komoditas dan barang tambang. Impor, Indonesia sering melakukan kegiatan impor dari Cina dan Cina merupakan Perdagangan ada dua. 1. Ekspor. Penurunan permintaan mentah dari Cina seperti batu bara, kelapa sawit akan mengganggu sektor ekspor di Indonesia yang dapat menyebabkan penurunan harga komoditas dan barang tambang. Kedua, impor. Indonesia sering melakukan kegiatan impor dari Cina dan Cina merupakan salah satu mitra dagang terbesar di Indonesia yang dapat menyebabkan penurunan harga komoditas dan harga barang tambang. Keempat, investasi. Virus corona juga berdampak pada investasi karena masyarakat akan lebih berhati-hati saat membeli barang maupun berinvestasi. Virus corona juga mempengaruhi proyeksi pasar. Investor bisa menunda investasi karena ketidakjelasan supply chain atau akibat asumsi pasarnya berubah. Bidang investasi, Cina merupakan salah satu negara yang menanamkan modal ke Indonesia. Pada 2019 kemarin, realisasi investasi langsung dari Cina menempati urutan kedua setelah Singapura.
terdapat investasi di Sulawesi berkisar 5 miliar US dollar yang masih dalam proses tetapi tertunda karena pegawai dari Cina yang terlambat datang ke Indonesia. Sektor pariwisata. Penyebaran virus corona menyebabkan wisatawan yang berkunjung ke Indonesia akan berkurang. Okupansi hotel mengalami penurunan sampai 40% yang berdampak pada kelangsungan bisnis hotel. Sepinya wisatawan juga berdampak pada restoran atau rumah makan yang sebagian besar konsumennya adalah para wisatawan. Selanjutnya, maskapai. INACA mengungkapkan para maskapai sudah mulai melakukan kebijakan merumahkan karyawan hingga PHK. Bahkan sebagian terancam bisa tidak beroperasi lagi. Salah satu pemegang pasar penerbangan di tanah air, misalnya Lion Air, harus menutup penerbangan dalam dan luar negeri karena dampak COVID-19, antara lain penerbangan ke Cina dan Wuhan, penerbangan umroh yang dibatalkan, penerbangan dari dan ke Malaysia, penerbangan domestik ke Papua, dan lainnya. Menurut saya, bisa jadi kalau penuntasan pandemi COVID-19 semakin tidak pasti, hal ini akan membuat industri penerbangan semakin terpuruk, bahkan sebagiannya akan tidak beroperasi karena mengalami kebangkrutan. Ini sangat berpengaruh pada penghasilan pajak kita. Kita tahu bahwa maskapai Indonesia salah satu sumber penghasilan pajak yang paling besar di Indonesia. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Semoga bermanfaat.